Halo, ketemu dengan Guru Venon. Kali ini kita akan membahas transformasi geometri, khususnya tentang dilatasi. Apa itu dilatasi? Langsung aja kita ke topik pembahasannya. Nah, dilatasi. Dilatasi suatu titik ya, x, y menjadi x aksen y aksen terhadap pusat dilatasi a, b dengan faktor k didefinisikan sebagai. Oke, sebelum saya lanjut, pahami kalimat ini dulu. Kan kalau transformasi itu x, y berubah menjadi x aksen, y aksen atau koordinat baru kan. Nah, tapi dalam dilatasi itu ada istilah yang disebut pusat dilatasi, yaitu a, b, dan faktor dilatasi, yaitu k. Nah, dilatasi itu adalah perkalian vektor posisi relatif titik awal terhadap pusat dikali dengan k. Nah, jadi kayak gini formulanya. Nah, vektor posisi relatif titik baru terhadap a, b sama dengan k dikalikan vektor posisi relatif titik awal terhadap a, b. Ya, jadi posisi relatif titik baru terhadap a, b kan ini x aksen y aksen dikurangi a, b, ya kan? Nah, ini ada di pelajaran vektor. Jadi vektor dari titik a, b ke titik x aksen y aksen itu adalah vektor x aksen kurang a, komponen x-nya, terus komponen y-nya adalah y aksen kurang b, gitu ya. Ini didapat dari perkalian. Nah, didapat dari perkalian k ini atau faktor dilatasi terhadap vektor posisi relatif titik awal terhadap a, b. Jadi x min a, y min b ini adalah vektor dari titik a, b ditarik garis sampai titik x, y gitu loh. Kalau dikalikan k hasilnya ini vektor posisi yang baru. Nah, gitu. Ini definisi dilatasi. Nanti saya kasih contoh biar lebih ngerti deh. Nah, K ini disebut bilangan yang disebut faktor dilatasi. Nah, atau bisa juga ditulis gini, X aksen kurang A, Y aksen kurang B sama dengan K0, 0K, ya, X min A, Y min B. Dan ini disebut matriks dilatasi. Jadi matriks transformasi dalam bidang dua dimensi itu selalu kita gambarkan dengan matriks persegi. Walaupun ini yang lebih sederhana, ini formula ini lebih sederhana, tapi kita kadang pakai ini juga untuk mengekstrak matriksnya aja, matriks dilatasi. Nah, ini biasanya nanti untuk komposisi transformasi di pembahasan kita yang berikutnya ini berguna nih matriks seperti ini. Nah, saya kasih contoh aja sekarang. Titik 2,5 didilatasi dengan faktor 3 terhadap titik 0,0 menghasilkan titik apa? Nah, jadi posisi relatif titik 2,5 terhadap titik 0,0 ini nanti kalau dikalikan 3 hasilnya adalah vektor posisi relatif titik yang baru terhadap titik 0,0. Nah, jadi formulanya begini, x aksen min a yang kayak tadi ya, y aksen min b sama dengan k x min a y min b. Nah, karena ini 0 jadi nggak pengaruh dia. Karena pusatnya 0,0 ini nggak pengaruh, jadi tetap hasilnya begini. Jadi x aksen y aksen sama dengan, ini hasil nggak ngaruh 0 ya. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6, 3 kali 5 sama dengan 15. Nah, jadi titik yang baru adalah 6,15 gitu. Nah, sekarang kalau pusat dilatasinya tidak 0,0 gimana? Kalau pusat dilatasinya tidak 0,0 contohnya ini. Titik 2,5 didilatasi dengan faktor 3 terhadap titik 0,1 menghasilkan titik berapa? Nah, jadi menghasilkan titik, ini rumusnya masukkan x min a, x aksen min a, y aksen min b sama dengan k x min a, y min b. Kita masukkan angka-angkanya gini ya. Tuh. Ini kan 2 kurangi 0 2 nggak ngaruh, 3 kali 2 berapa? 6. 5 kurang 1 kan 4, 3 kali 4 12 di sini. Nah, tapi ini belum selesai. Nah, sekarang karena ini dua matriks ini sama, jadi kalau tiap elemen ditambahkan bilangan yang sama, persamaannya tetap berlaku. Jadi ini elemen yang sini ya ditambahkan tambah 1, elemen yang sini juga tambah 1. Jadi hasilnya x aksen y aksen, ini ditambah 1 kan jadi hilang, negatif satunya, ini ditambah 1 12 jadi 13. Jadi x aksen y aksen sama dengan 6 13. Jadi x aksen y aksennya 6,13. Nah, titik barunya 6,13 setelah didilatasi. Nah, gitu. Nah, kenapa dilatasi ini disebut sebagai dilatasi? Nah, itu mungkin kalian penasaran. Kenapa? Nah, ini saya kasih ilustrasi nih sekarang.
Nah, misalnya jika suatu bangun datar didilatasikan, maksudnya adalah semua titik pada bangun datar tersebut dikenai dilatasi. Jadi kalau ada bangun datar kita dilatasikan, maksudnya semua titik pada bangun datar itu kita operasikan, kita dilatasikan gitu. Hasilnya nanti bangun itu bisa melar atau menyusut. Contohnya ini nih. Nah, ini yang putih ini di sini nih. Ya, ini adalah pusat dilatasi. Ini adalah bangun awal. Misalnya ini titik pojoknya nih. Nah, untuk memberi gambaran titik pojoknya nih kita dilatasi coba. Dengan faktor dilatasi K lebih dari 1. Jadi akhirnya kan faktor posisi relatifnya kan tadinya ini ke sini. Nah, tapi setelah dikalikan K-nya lebih dari 1, faktor relatifnya jadi membesar kan ke sini. Nah, jadi ke sini. Titik ini didilatasikan jadi ini. Titik yang ini didilatasikan jadi ini. Titik yang ini didilatasikan jadi ini. Jadi segitiganya membesar dan berada pada satu sisi karena K-nya positif. Nah, kalau yang ini, yang berikutnya nih contoh. Nih, ini K-nya positif tapi kurang dari 1. Nah, jadi ini bangun awal, ini vektor posisi relatif titik ini ya. Vektor posisi relatifnya kan ini, garis dari sini ke sini nih. Kemudian dikalikan dengan sesuatu pecahan yang kurang dari 1, tapi masih positif. Akhirnya di sini, pindah ke sini titiknya. Dan vektor relatif yang baru ini, gitu kan. Jadi mengecil nanti bangunnya, berlaku juga untuk titik yang ini dan yang ini. Jadi mengecil, karena vektor posisi relatifnya itu menyusut. Nah, coba yang berikutnya ini. Nah, ini bangun awal, tapi ini berlawanan letaknya nih. Nah, ini karena K-nya, nilai K-nya itu negatif, tetapi kurang lebih dari negatif 1. Jadi pecahan, tapi negatif. Nah, hasil dilatasinya ini. Nah, vektor relatif awalnya kan ini. Nah, begitu kita kali negatif, vektor kalau dikali negatif kan akan berbalik arah ke sini. Tapi karena nilai K-nya nih kecil, harga mutlaknya kecil, nah, jadi dia mengecil. Jadi lebih pendek vektor hasil dilatasinya. Jadi vektor hasil perkalian dengan K-nya itu lebih kecil, lebih pendek. Jadi titik ini nanti menjadi ini, titik yang ini menjadi ini, titik ini menjadi ini. Jadi mengecil bangunnya. Yang merah nih hasilnya, kan yang hijau nih asalnya. Nah, terus ada lagi nih. Nah, faktor dilatasi kurang dari negatif 1. Nah, K-nya itu harga mutlaknya besar. Jadi bangunnya membesar. Jadi vektor relatifnya ini ya, titik ini vektor relatifnya kan garis ke sini. Nah, dikalikan dengan bilangan negatif berbalik arah dong vektornya. Tapi karena K-nya ini besar harga mutlaknya jadi memanjang, tapi berlawanan arah. Nah, jadi ke sini vektor relatifnya membesar. Vektor relatif terhadap pusat dilatasi maksudnya. Nah, jadi dari titik ini menjadi titik ini, dari titik ini menjadi titik ini, dan dari titik ini menjadi titik ini, dan berbalik orientasinya. Posisinya berbalik, berseberangan, orientasinya juga berbalik. Nah, ini juga berbalik. Pokoknya kalau K-nya negatif itu akan lawanan arah kayak gini dan berbalik juga bangunnya walaupun masih sebangun ya. Nah, gitulah. Nah, ini kan ukurannya jelas berubah nih. Yang ini kan melar, nah kan yang ini menyusut, yang ini menyusut, yang ini melar. Nah, ada hubungan nih luas bangun dari hasil dilatasi terhadap bangun awal. Nah, ini akan saya jelaskan. Nah, luas bangun hasil dilatasi. Jadi luas bangun hasil dilatasi adalah faktor dilatasi kuadrat dikali luas bangun asal. Nah, contohnya gimana? Nih saya kasih soal aja. Nih, suatu segitiga memiliki alas 4 dan tinggi 3. Setelah didilatasi dengan faktor 4 dengan pusat 0,0, luas segitiga tersebut menjadi. Nah, pusat dilatasi ini nggak ngaruh untuk luasnya. Ini saya kasih soal aja 0,0 misalnya ya. Jawab. Nah, luas segitiga hasil dilatasi sama dengan K kuadrat kali luas segitiga asal. Nah, luas segitiga asal kan setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 3 kali 4. Nah, faktor dilatasinya kan 4 kuadrat ini. Hasilnya adalah 96 cm persegi. Gitu. Ya gitu dilatasi artinya. Jadi dilatasi adalah perkalian sih. Perkalian apa? Perkalian vektor relatif suatu titik terhadap pusat dilatasi. Nah, setelah dikalikan nanti tergantung vektor relatif yang baru itu terhadap pusat dilatasi itu berlawanan arah atau searah atau lebih panjang atau lebih pendek, tergantung nilai K-nya gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga penjelasannya bisa dimengerti. Kalau belum bisa dimengerti coba diulang-ulang atau membaca buku gitu ya. Jadi belajar nggak dari satu sumber. Guru Venon ini hanya membantu. Tetap kalian sendiri yang harus tekun dalam belajar ya. Oke, sampai jumpa di video yang selanjutnya.